Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan berkata, pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan beribadah secara online pada pagi hari ini. Dalam masa pandemik yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, ada kegentaran dan ketakutan. Tetapi kita percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Percayalah kepadanya, Dia Allah yang besar dan penuh kasih dan kuasa. Tangannya sanggup untuk menolong kita. Mari kita amini dengan mengangkat pujian layaklah segala bangsa.
Saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, bila kita diizinkan Tuhan melalui proses hidup dalam masa pandemik, ini bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita karena kita mampu melewatinya. Untuk itu patutlah kita bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan, bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Jemaat yang terkasih, sebelum kita lebih jauh menikmati hadirat Tuhan, datanglah memohon kepada Tuhan supaya kita dikuduskan dari segala dosa-dosa kita. Mohon pengampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga kita dilayakkan untuk menikmati hadirat-Nya yang kudus. Saya memberikan waktu beberapa saat kepada jemaat masing-masing untuk datang secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk mengucap syukur dan mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah setiap kami yang datang secara pribadi lepas pribadi, menaikkan syukur kami atas segala perkara dan berkat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Terimalah setiap pengucapan syukur kami ini, karena kami tidak dapat memberikan yang sebanding dengan yang telah Engkau berikan itu. Engkau terlalu baik bagi kami orang-orang yang Engkau kasihi, dan terimalah permohonan pengampunan dosa kami, supaya kami sungguh dilayakkan pagi ini menikmati hadirat-Mu. Tuhan, inilah kami yang rindu untuk menikmati hadirat-Mu, dan terlebih lagi untuk menikmati berkat-berkat yang telah Engkau sediakan. Inilah permohonan kami kepadamu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita percaya bahwa dalam Tuhan ada sukacita. Tuhan akan mendampingi setiap langkah kita, dan Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Mari kita angkat pujian sukacita. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, man. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatan-Mu. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah mentuliskan
Allah kita. Come on. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, yeah, yeah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Harapanku. dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, Suruhkan haleluya. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mari kita mengangkat pujian Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan
agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang-orang percaya di seluruh tempat dan dari sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Matius. Mari kita angkat pujian doa seorang anak. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam marahmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cinta
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur Di tuai bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau masih memberikan kami kesempatan beribadah dalam situasi yang sulit ini. Kami boleh diizinkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan kiranya firman Tuhan memberikan pencerahan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Tolonglah kami supaya kami dapat serius dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini yaitu Amsal pasal 1 ayat 8. Saya akan membacanya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan memasuki khotbah kita dengan tema besar yang baru, yaitu melangkah dalam hikmat Tuhan. Tema kecil yang menjadi perenungan kita hari ini adalah menghormati orang tua. Sekali lagi, menghormati orang tua, dalam tanda kurung, memperhatikan ajaran orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak laki-laki. Ia membawa ayahnya yang sudah tua, yang agak kesulitan untuk berjalan. Dia membawa ke restoran untuk mereka makan malam bersama. Dan ayah ini ya cukup sulit ketika dia makan. Tapi anaknya, dia tetap membawa ayahnya ke restoran untuk makan malam bersama. Dan ketika mereka makan malam, oleh karena keterbatasan ayahnya, makanan sering jatuh, tumpah, kena bajunya, belepotan di mulutnya, pokoknya acak-acakan. Dan orang yang melihat di sekelilingnya, mereka menyaksikannya dengan rasa jijik. Karena bapak ini tidak makan dengan sempurna, sehingga makanannya harus berjatuhan. Setelah selesai makan, putranya ini membawa bapaknya ke toilet, ke kamar mandi. Dia membersihkan semua sisa-sisa makanan yang ada di sekitar mulut. Dia merapikan bapaknya, dia sisir rambut, dia memasangkan kacamata, dan dia membawa keluar. Semua orang
memperhatikan. Dan mereka berpikir, anaknya ini tidak merasa malu. Sebenarnya orang tua sedang mempermalukan dia di tempat umum. Tapi dia cuek, dia menikmati makan malam bersama bapaknya. Dan waktu dia keluar bersama bapaknya, ada seorang laki-laki tua memanggil putra itu. Dia berkata, "Hei orang muda, apakah engkau sedang meninggalkan sesuatu?" Orang muda itu berkata, "Tidak. Saya merasa saya tidak meninggalkan sesuatu." Orang tua itu menjawab, "Anda telah meninggalkan pelajaran untuk setiap putra atau setiap anak-anak. Dan engkau juga memberikan pelajaran tentang harapan orang tua atau ayah yang dia harapkan dari anak-anak." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai kapanpun kita harus menghormati orang tua. Kita harus menghargai orang tua. Ada seorang pria juga. Dia pergi ke toko bunga. Dia berencana untuk membeli bunga dan dia paketkan untuk dikirimkan ke ibunya. Yang jaraknya sekitar 200 mil. Atau sekitar 350 kilometer. Waktu dia sampai di depan toko bunga, dia mendapati ada seorang anak kecil sedang menangis dan dia bertanya, "Dek, kenapa kamu menangis?" Dan anak kecil itu berkata, "Saya ingin membeli bunga mawar merah kepada ibuku, tapi ternyata uangku tidak cukup. Saya punya uang 70 sen. Sedangkan harga bunga itu $2. Dan bapak ini berkata, "Ayo masuk ke dalam, nanti saya yang bayar." Dan mereka masuk dan orang muda ini dia rencanakan untuk paketkan bunga kepada ibunya. Dan waktu dia selesai membayar, dia ajak anak kecil ini keluar dan dia tawarkan, "Dek, saya antar kamu pulang ya." Dan anak ini dia berkata, "Terima kasih." Dan dalam perjalanan anak ini berkata, "Pak, bolehkah mengantar saya untuk bertemu dengan ibuku?" Dan orang muda ini mengantar anaknya, ternyata mengantar anak ini menuju ke kuburan. Anak kecil ini dia ingin memberikan bunga di makam ibunya. Dan orang muda ini melihat, dia sangat terpukul. Dan dia cepat-cepat kembali ke toko bunga. Dan dia minta supaya membatalkan kiriman paket bunga kepada mamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini mau mengingatkan kepada kita, marilah kita meluangkan waktu yang terbaik, yang spesial, yang khusus kepada orang tua kita. Kita tidak tahu kapan akan berakhir hidup mereka. Semasih mereka diberikan kesempatan untuk kita bertemu, melihat mereka, berkomunikasi dengan mereka, marilah kita menyiapkan, menyediakan waktu yang khusus, waktu yang spesial untuk orang tua. Jangan sudah meninggal, baru kita menunjukkan penghormatan, menunjukkan cinta kita, menunjukkan penghargaan kita, yang sesungguhnya itu tidak berpengaruh kepada orang tua. Sesungguhnya tidak dirasakan oleh orang tua. Kita menghabiskan banyak uang untuk acara pemakaman yang mewah. Kita membeli peti mati yang tahan api. Mungkin tahan untuk tidak lapuk. Atau membuat kuburan yang paling unik, paling megah. Sayang, selama hidup orang tua, kita tidak pernah memberikan sesuatu yang paling mahal, yang paling berharga,
yang paling berarti kepada orang tua. Setelah meninggal, baru kita berjuang untuk mengeluarkan segala potensi, padahal orang tua tidak merasakan. Ada dokter yang selalu berpesan kepada anaknya, ketika orang tuanya sudah umurnya tinggal beberapa bulan, selalu mengingatkan, kasih makan yang paling enak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini mendorong kita agar kita tidak melupakan orang tua kita. Kita tidak membiarkan orang tua kita. Kita tidak mencampakkan orang tua kita. Atau mungkin kita sedang mengintimidasi mereka. Mungkin kita hari ini tidak mau peduli. Kita diingatkan. Kita punya tanggung jawab menghargai orang tua. Tema hari ini mendorong kita agar kita punya waktu khusus yang berharga untuk orang tua. Marilah kita membuat momen-momen khusus, momen yang spesial. Kita memberikan sesuatu yang berarti. Mungkin di hari ulang tahun, mungkin di hari-hari besar, hari-hari yang spesial. Dan tema hari ini mendorong orang tua bahwa mereka adalah istimewa di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang khusus yang Tuhan tempatkan bagi anak-anaknya. Ada dua hal yang akan kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Apa makna kita menghormati orang tua? Memperhatikan pengajaran orang tua. Yang pertama, orang tua adalah gagasan Tuhan. Yang kedua, anak adalah bakti orang tua. Kita melihat yang pertama, orang tua adalah gagasan Tuhan. Orang tua bukan hasil karya manusia. Orang tua bukan ciptaan sendiri, tercipta sendiri, atau dengan ada tiba-tiba, ada dengan sendirinya. Tapi orang tua adalah gagasan Tuhan, ide dari Tuhan, program Tuhan, rencana Tuhan, dan Tuhan punya maksud bagi orang tua dan bagi anak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bagian firman Tuhan ini kita kenal dengan amanat kebudayaan, beranak cucu, berbuahlah, berlipat ganda, dan penuhilah bumi. Orang tua dan anak adalah gagasan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Orang tua adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan kepada kita, anak-anak. Yang berikut, orang tua adalah gagasan Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan. Jadi Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Orang tua adalah gagasan Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan. Orang tua ditempatkan di antara kita anak-anak untuk mendampingi, untuk menolong. Orang tua adalah kepercayaan Allah untuk menyampaikan maksud Allah kepada anak-anaknya. Kita membaca Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita membaca 10 hukum ini, hukum 1 sampai 4 bicara tentang menghormati Tuhan. Yang kedua, yaitu menghormati orang tua.
orang tua mendapat perhatian khusus dari anak-anak. Dan ini ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah. Dengan janji yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umur. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah pertama dari Allah. Yang kedua, Paulus lanjutkan bagian ini kepada jemaat di Kolose. Yaitu Kolose pasal 3 ayat 20. Dan saya membacanya dari bahasa Indonesia sehari-hari. Anak-anak, adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu. Karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Kewajiban untuk selalu taat kepada ayah ibu. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Menghormati orang tua harus mendapat tempat di hidup kita, di hati kita, di pikiran kita. Karena itu adalah perintah dan kewajiban. Itu bukan pilihan. Itu harus kita lakukan. Dan merupakan tuntutan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang dengan orang yang menghargai orang tua. Dan berkat pahalanya diberikan kepada orang yang menghargai orang tua. Yang berikut, orang tua adalah gagasan Tuhan untuk menjadi guru. Tadi wakil Tuhan, sekarang gagasan Tuhan untuk menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi pengajar. Mazmur pasal 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bagian firman Tuhan ini bukan mau menjelaskan bahwa anak bukan sesuatu yang kebetulan. Anak terjadi oleh karena ada pernikahan. Tuhan mau katakan bahwa anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Dipercayakan kepada kita sebagai orang tua. Terjemahan yang lain dikatakan pemberian dari Tuhan, warisan dari Tuhan. Anak adalah suatu upah. Hadiah, berkat, pahala yang Tuhan berikan. Dia berikan itu dengan tanggung jawab kepada orang tua. Dan tanggung jawab itu ada di Amsal 1 ayat 8. Dia katakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Didikan ayahmu, ajaran ibumu. Itu berarti orang tua menjadi guru. Orang tua menjadi pengajar. Orang tua menjadi pendidik. Kita melihat kata didikan. Kata Ibrani adalah musar. Artinya disiplin, hajaran, koreksi. Kata ini berasal dari kata yacar. Artinya benar, hukuman. Secara kiasan, teguran, peringatan, atau instruksi. Mendisiplinkan, menegur, atau sama dengan teguran. Menegur ini, yaitu tegur dengan tegas, menasihati seseorang dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat kata pengajar. Dalam terjemahan kita yaitu ajaran. Kata ajaran ini digunakan kata Torah. Artinya arahan, instruksi, bisa juga hukum. Kata Torah berasal dari kata yara yang artinya pemana, menginformasikan, menginstruksikan, menunjukkan, menembak. Secara kiasan untuk menunjukkan seolah-olah dengan mengarahkan jari, menunjukkan jalan untuk mengajar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian yang kita lihat ini, keluarga adalah sekolah yang paling dasar.
rumah adalah ruang kelas bagi anak-anak. Dari generasi ke generasi, orang tua dipercayakan oleh Tuhan sebagai guru yang paling utama, guru yang paling mendasar untuk tumbuh kembang anak. Ada pepatah mengatakan, lebih mudah membangun dan membentuk anak daripada mencoba memperbaiki orang dewasa yang hancur. Dari usia dini kita memberikan pengajaran yang berkualitas, yang bernilai, yang bermanfaat. Dan itu Tuhan tanggungkan kepada orang tua. Orang tua adalah kepercayaan Tuhan untuk penyambung lidah Allah bagi anak-anak yang dikaruniakan kepadanya. Orang tua adalah guru yang terbaik, guru yang tepat, menyampaikan pesan Tuhan, maksud Tuhan melalui orang tua kepada anak-anaknya. Dan orang tua adalah guru yang paling dekat dengan murid. Orang tua adalah guru yang paling mengenal muridnya. Orang tua adalah guru yang paling memberikan perlindungan maksimal kepada muridnya. Orang tua adalah guru yang paling mengasihi kita, mencintai kita dengan ketulusan kepada muridnya. Karena muridnya adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Dan kalau guru marah, guru kesal, guru keras, dia tegas dalam mendidik, itu karena dia mencintai anaknya. Karena anaknya adalah milik pusaka Tuhan, upah dari Tuhan, titipan dari Tuhan untuk kita kerjakan. Untuk itu, peran orang tua sebagai guru utama, guru yang spesial, guru yang khusus bagi anak-anak, guru yang paling inti bagi anak-anak. Jangan pernah pengajarannya, ajarannya, didikannya dialihkan kepada baby sister, pengasuh, atau kita serahkan ke sekolah sepenuhnya, ke lembaga pendidikan formal, atau kepada ibu guru, mungkin kepada guru privat. Sekali lagi, mereka bukan guru utama. Mereka hanya memberikan penambahan pengetahuan. Tapi didikan yang paling mendasar adalah tanggung jawab orang tua. Sekalipun Bapak Ibu, dengan segala kesibukan, zaman modern ini, orang tua semua makin sibuk, bahkan tidak punya waktu. Akhirnya pendelegasian kepada orang lain, kepada sekolah, kepada guru, kepada baby sister, orang di rumah. Sekali lagi, sesibuk-sibuknya kita harus ambil bagian menjadi pengajar, menjadi pendidik. Charles Swindoll mengatakan, setiap hari dalam hidup ini, kita membuat deposit di bank memori anak-anak kita. Semua ucapan, tutur kata, tindakan orang tua akan terpatri dalam memori anak-anak. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita berjuang sekeras mungkin. Kita berjuang untuk mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu, terkadang murid yang ada di rumah, apalagi kalau sudah sampai 2, 3, 4, itu berbeda karakter, berbeda tanggapan, cara menerima, ada yang cuek, ada yang serius, ada yang sungguh-sungguh, ada yang main-main. Bapak Ibu, apapun latar belakang atau perbedaan anak-anak kita harus tetap berjuang untuk memberikan pengajaran yang terbaik. Pengajaran yang berkualitas, yang mendatangkan pertumbuhan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, sehat emosinya. Dan
sebagai guru, saya melihat ada 3 hal yang harus disampaikan kepada anak-anak, yaitu pendidikan yang takut akan Tuhan. Ada seorang bernama Mike Wood. Dia membuat iklan untuk usahanya. Dia tidak berpikir tentang iklan ini punya dampak yang lain. Dia membuat iklan tentang produknya. Dia menggambarkan anak kecil di kardus setinggi anak-anak kecil pada umumnya. Dia taruh di pinggir jalan dan dia berharap orang semua bisa membaca, melihat hasil produknya. Tapi yang luar biasanya, ternyata setiap orang melihat iklan itu di pinggir jalan, mereka selalu menurunkan gas, memperlambat kecepatan, karena mereka berpikir ada anak-anak. Dan akhirnya banyak orang tua yang akhirnya membeli iklannya dia ini. Dus yang menggambarkan anak-anak ini. Ini mau mengingatkan betapa orang tua mengharapkan anak-anaknya selamat, terhindar dari resiko bahaya bagi anak-anaknya. Dan bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita punya tanggung jawab bahwa ada bahaya yang akan mengancam kehidupan anak kita. Mengancam kehidupan rohani mereka. Untuk itu, kita sebagai orang tua harus mendidik mereka. Mendidik yang pertama yaitu pendidikan yang takut akan Tuhan. Arahkan anak-anak untuk percaya kepada Tuhan. Arahkan anak-anak untuk berharap kepada Tuhan. Untuk tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 7-9. Itu dibicarakan berulang-ulang kali. Kepada anak-anak. Ulangan pasal 6 ayat 7 saya membacanya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai guru, marilah kita mengajar tentang hidup takut akan Tuhan. Inilah yang menolong anak-anak kita terhindar dari bahaya-bahaya kehidupan rohani mereka. Yang kedua, kita mengajarkan tentang karakter, cara hidup, moralitas, gaya hidup seorang Kristen. Orang tua harus ambil bagian ini. Berjuang, mengusahakan untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, yang memiliki karakter yang baik, yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Norma-norma yang berlaku supaya mereka terapkan itu. Orang tua harus memberikan nasihat yang terbaik. Dan memberikan pengajaran, yaitu mendidik mereka supaya mereka tetap survive. Mendidik mereka untuk menjadi kuat, tidak mudah menyerah. 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah. Bapak Ibu, kita mendidik anak-anak untuk siap menghadapi situasi, tekanan, masalah, problem, supaya mereka makin kuat. Apalagi anak-anak zaman sekarang, gampang putus asa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mendidik mereka supaya mereka kuat menjalani hidup ini. Ada seorang anak perempuan namanya Nita, dia baru saja menikah dan dia tinggal bersama dengan mertuanya. Dan setelah beberapa hari dia tinggal dengan
mertua dan dia mulai mencoba beradaptasi. Ternyata dia merasa, waduh, ini hubungan makin rumit. Karena latar belakang mertuanya adalah seorang yang konservatif, yaitu selalu mempertahankan tradisi, ya bersifat kolot, sedangkan Nita seorang yang liberal, yang ingin bebas. Jadi mereka selalu bertengkar, terjadi beda pendapat. Dan Nita ini mulai menjadi agresif, dari hari ke hari mulai membenci mertuanya. Dan satu waktu akhirnya mereka bertengkar dan suaminya juga ikut membela orang tuanya. Membuat Nita dia begitu kesal. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia tidak minta suaminya, pulangkan saja aku ke rumah ayah ibuku. Dia tidak minta. Karena dia mencintai suaminya. Yang menjadi persoalan, dia tidak bisa menyelaraskan hidupnya dengan mertua. Dan situasinya makin rumit. Karena dibela suami kepada mamanya, akhirnya Nita dia pulang ke rumah bapaknya. Dan bapaknya seorang ahli kimia. Dan dia bilang sama bapaknya, "Bapak, tolong berikan saya racun." "Kenapa, Nak?" Dan anaknya menceritakan tentang situasi yang dihadapi dengan mertua. Dia minta supaya dia bisa meracuni mertuanya. Dan bapaknya mengingatkan, "Nak, kalau kamu meracuni mertuamu, kita dua bisa masuk penjara." Dan Nita dia memaksa terus, minta supaya ayahnya menyiapkan racun. Dan akhirnya ayahnya bilang, "Oke." Dia masuk ke dalam, dia siapkan bubuk, dan dia berkata, "Kamu harus berikan ini, taburkan ini di makanan mertuamu. Jangan banyak. Kalau banyak, dia bisa mati dan akhirnya engkau dituduh membunuhnya. Kamu harus taruh sedikit saja. Setiap makan siang, makan malam. Supaya dia mati perlahan-lahan." Dan akhirnya Nita menyanggupi dan ayahnya mengingatkan, "Selama kamu menabur ini, kamu tidak boleh melawan mertua. Kamu menjawabnya dengan ramah. Kamu harus baik berbicara kepada dia. Dan tidak usah bertengkar." Dan Nita melakukan ini. Dan selama 5 bulan dia menyadari bahwa hidup mereka makin kompak. Mereka saling menghargai. Mereka saling menghormati. Bahkan mereka berbicara di antara tetangga mereka. Mereka saling memuji. Dan Nita akhirnya dia mengingat, waduh, sudah 5 bulan. Sebentar lagi mertuaku akan mati. Dia cepat-cepat ke bapaknya untuk minta penawar. Supaya menyembuhkan efek daripada bubuk racun yang sering dia taburkan di makanan mertuanya. Dan waktu dia minta, bapaknya bilang, "Enggak, saya enggak kasih dia racun. Saya hanya memberi kamu bubuk itu pemanis." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang tua mengajarkan anak untuk tetap menghargai mertua, menghargai orang tua. Orang tua mengajarkan anak supaya jangan ambil sikap yang putus asa, sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab, yaitu ingin menghabisi orang lain, penuh dengan kebencian. Biarlah anak-anak tetap bertahan menghadapi situasi yang sulit. Yang kedua, Bapak Ibu, apa makna menghormati orang tua? Memperhatikan ajaran orang tua. Yang kedua, anak adalah bakti orang tua. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 19.
Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas taktanya dan menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Kita menemukan bahwa Salomo begitu respect terhadap ibunya. Dia begitu menghormati orang tuanya. Kita melihat 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Menghormati orang tua sampai mereka tidak berdaya. Waktu mereka kuat maupun sudah sakit-sakitan. Waktu mereka punya pengaruh maupun tidak punya pengaruh lagi. Kita harus menghormati. Jangan kita respect menghormati kepada orang tua. Waktu kita merasa masih terikat. Masih bergantung. Karena orang tua, dialah yang menjamin hidup kita. Karena ada warisan dari orang tua. Makanya kita pura-pura untuk menghormati. Kita menghormati orang tua karena mungkin orang tua mendukung kita secara finansial. Mungkin membayar kredit rumah, kredit mobil, dan lain-lain. Mungkin saya masih tinggal dengan orang tua. Makanya saya menghormati. Bapak Ibu, sekali lagi, apapun keberadaan orang tua, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Menghormati orang tua. Kata bakti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunduk, hormat, perbuatan yang menyatakan setia, kasih hormat tunduk, memperhambakan diri, setia. Anak harus menunjukkan bakti, yaitu hormat, tunduk, dan tetap menghambakan diri kepada orang tua. Sampai mereka putus napas, sampai mereka tiada. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak, marilah kita menunjukkan bakti kita, yaitu dengan cara kita tunduk, taat. Dalam Amsal pasal 1 ayat 8, frasa dengarkanlah didikan ayah. Kata dengar dalam bahasa Ibrani digunakan sama. Artinya mendengar dengan penuh perhatian. Dan ini menjelaskan lebih dalam, mendengar dengan cerdas. Orang yang mendengar dengan cerdas ini implikasinya, dia akan perhatikan dan dia akan taat. Mendengar ini membuat kita patuh, mematuhi, memahami, menghormati. Ayah yang memberikan teguran, yang memberikan nasihat kepada anaknya. Anaknya harus dengar. Dengar untuk patuh, menghormati. Dengar dengan cerdas. Ini bentuk perintah yang serius yang harus dilakukan oleh anak-anak. Frasa jangan menyanyiakan ajaran ibu. Kata menyanyiakan menggunakan kata natas. Artinya pergi, meninggalkan. Konkordansi lengkap Strong menjelaskan natas. Artinya membuang, ditarik, membiarkan jatuh, meninggalkan. Jadi dapat dijelaskan, jangan membuang ajaran ibu. Jangan membiarkan jatuh ajaran ibu. Jangan meninggalkan ajaran ibu. Ya. Ajaran yang tadi kita selidiki, yaitu arahan, instruksi. Jangan kita membuang itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari dua bagian ini kita mendapati bahwa
Yang pertama, dia katakan, dengarlah didikan ayah. Dengarlah, itu bicara kita berada dekat dengan orang tua, kita berada di rumah, kita bersama dengan orang tua. Dan kita harus memberikan telinga untuk mendengar nasihat orang tua, ayah kita, selama kita berada di rumah. Namanya kata dengar. Itu berarti ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, jangan melupakan, menyanyiakan ajaran ibu. Itu berarti kita berada di luar. Mungkin kita jauh dari orang tua. Kita dipisahkan oleh jarak, waktu, tempat. Dimanapun kita berada, kita selalu diminta untuk mengingat. Jangan melupakan ajaran ibumu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apapun keberadaan orang tua kita, mungkin mereka orang tua yang kolot, kampungan, orang tua yang kurang gaul, orang tua yang kupar, orang tua yang gaptek, orang tua yang kurang berwibawa, mungkin sakit-sakitan, kurus, tidak berdaya, miskin, sederhana. Orang tua kita kalau dibandingkan dengan orang tua lainnya, tidak ada apa-apanya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, kita harus tunduk. Tidak boleh membantah, tidak boleh melawan, tidak boleh menyerang. Kita harus menghormati. Menghormati orang tua. Bapak Ibu, mungkin kita berhadapan dengan cara didikan orang tua yang cuek. Tidak mau mengerti tentang kita. Cuek terhadap keperluan kita. Sekali lagi, kita diminta untuk tetap menghargai mereka. Mungkin kita berhadapan dengan orang tua yang otoriter, yang mengatur. Tapi sekali lagi, dengan pembentukan mereka, juga membentuk kita menjadi orang-orang yang mandiri. Mungkin orang tua yang sepertinya orang tua halder, harimau, yang menggonggong terus. Apalagi kalau kita berbuat salah, dia cerewet berbicara, tidak pernah henti-hentinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak, kita tetap harus menghargai mereka. Dengan keterbatasan mereka mengajar kita, mendidik kita. Kalau kita bisa menjalani hidup sampai hari ini, saya percaya ada terlalu banyak ajaran andil orang tua membuat kita bisa menikmati hidup sampai hari ini. Mari kita ingat, dan yang berikut yang kita lakukan, marilah kita mencintai mereka. Memperlakukan mereka dengan istimewa. Membuat mereka berharga di usia tua ini. Kita melakukan, menunjukkan cinta kita, perhatian kita secara spesial, secara khusus kepada mereka. Kita mungkin berbicara lewat telepon, mungkin video call kalau kita berjauhan. Marilah kita berbicara kepada mereka. Karena kita tidak tahu kapan akan berakhir hidup mereka. Yang bisa kita lakukan yaitu balas budi orang tua. Orang tua telah mengajari kita dari kecil sampai kita menjadi dewasa. Dan kita sudah menjadi guru bagi anak-anak kita. Mari kita membalas budi dengan menunjukkan penghormatan setinggi-tingginya kepada orang tua. Sekalipun orang tua sudah tidak berdaya. Suatu kali seorang bapak mengajak anaknya ke hutan. Dan dia bermaksud untuk membuang bapaknya. Oleh karena sudah tua, sudah tidak berdaya, membuat mereka kesulitan. Kehabisan banyak waktu untuk memperhatikan orang tua. Akhirnya mereka punya keputusan untuk membawa orang tua di hutan. Dan dia mempersiapkan sebuah keranjang untuk menaruh bapaknya. Dan dia mengajak anaknya untuk ikut. Dan sampai di hutan, bapaknya menurunkan papanya dengan keranjang itu.
dan dia mengajak anaknya untuk pulang. Tapi anak itu dia ambil keranjangnya. Orang tua katakan, ngapain kamu bawa keranjang itu? Enggak, saya mau bawa ini untuk simpan. Ngapain kamu simpan? Barang ini akan lapuk. Enggak, saya akan simpan untuk nanti kalau Bapak sudah tua, saya akan bawa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sudah tua dia akan membawa bapaknya ke hutan lagi. Ini mau mengingatkan kepada kita, marilah kita balas budi kepada orang tua yang telah mengajari kita, mendidik kita dengan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang terhormat, cara-cara yang membuat mereka happy, senang dengan masa tua mereka. Mereka tidak terganggu tidak terancam oleh karena masa tua mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan bagi kita sebagai orang tua, mari kita doakan anak cucu kita. Kalaupun anak-anak kurang memperhatikan kita, marilah kita berpikir positif. Kalau ada anak-anak yang melawan kita, mari kita doakan dan memberkati kita. Sebagai anak dan sekaligus menjadi orang tua. Mari kita perhatikan orang tua kita dengan maksimal. Sambil kita mengajarkan hal-hal yang terbaik bagi anak-anak kita. Mari kita wariskan pengajaran orang tua kepada anak-anak kita. Sebagai anak, gambaran orang yang takut Tuhan harus terlihat melalui menghormati orang tuanya. Jangan kita menghormati orang tua yang lain, orang tua tetangga, orang tua teman, sedangkan kita tidak menaruh hormat kepada orang tua kita. Itu kita mungkin sedang mengalami sakit jiwa. Kita sedang cari muka untuk mendapatkan pengakuan. Dan anak-anak semacam ini, anak-anak yang tidak tahu diri. Dan orang sebut anak kualat. Dan sebagai mertua, terimalah menantu dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Cintailah menantu sebagaimana kita mencintai anak kita. Jangan kita membangun perasaan, merasa bahwa anak lebih mencintai istrinya daripada mamanya. Memang sudah seharusnya anak harus mencintai pasangan. Dan juga harus mencintai orang tua. Jangan mertua membuat kesulitan anak. Anak menjadi tertekan, stres, depresi. Karena mertua dan menantu tidak kompak. Dan sebagai menantu, marilah kita menghormati mertua kita. Sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Jangan kita mendorong pasangan kita untuk memperhatikan, mempedulikan, mengasihi orang tua kita daripada memperhatikan mertua kita. Mertua dan orang tua kita sama-sama harus mendapat perhatian. Mendapatkan penghormatan. Jangan juga kita membatasi pasangan kita untuk mencintai orang tuanya. Anak harus mencintai pasangannya juga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk kita menghormati orang tua. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami. Sebagai orang tua, biarlah kami berjuang memberikan pengajaran, didikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Sehingga mereka terus takut akan Tuhan. Mereka memiliki cara hidup yang baik. Mereka adalah anak-anak yang siap menghadapi tantangan zaman ini. Dan biarlah kami sebagai anak-anak, apapun keadaan orang tua kami, biarlah kami tetap menunjukkan bakti kami, hormat kami
ketundukan kami kepada mereka. Biarlah kami mencintai mereka dengan tulus dan selalu berbalas budi kepada mereka. Hamba berdoa untuk jemaat, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka dalam situasi yang sulit ini. Dan biarlah mereka makin kuat, mereka makin semangat dalam menjalani hidup ini. Keluarga mereka masing-masing Tuhan berkati. Anak-anak mereka, baik dalam pendidikan, sekolah, kerja, Tuhan berkati, teman hidup Tuhan sediakan bagi mereka. Dan Tuhan karuniakan kami semua kesehatan. Jauhkan kami dari virus penyakit corona ini Tuhan. Lindungi kami sehingga kami terluput dari bahaya ini Tuhan. Dan hamba mau berdoa untuk gereja ini, Tuhan berkati dalam kehidupan pelayanan di masa-masa pandemi ini. Biarlah kami terus dapat melayani, memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Anak Nelson Limpo Talisman tanggal 11 November. Anak Raihan Yosua Jifri tanggal 12 November. Biarlah kedua anak ini di dalam ulang tahun mereka, Tuhan terus memberkati mereka. Biarlah mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Biarlah mereka terus percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka, sekolah mereka, masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian doksologi. Setelah itu doa berkat oleh Pak Pendeta Edi Panklova. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkan pandangmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudusnya. Kiranya diingatnya segala persembahanmu dan kiranya disukainya segala pelayananmu. Amin. Amin.